Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya izin untuk menjelaskan tentang hasil dari kelompok 3, yaitu kecelakaan kerja di San Juanico, LPG, dan solusi serta pencegahannya. Sebelum kita lanjut ke materi, hendaknya kita dari kelompok 3 perkenalan dulu. Bisa next. Oke, di sini ada nama-nama anggota. Yang pertama saya sendiri, Rifki Hidayat, selaku moderator. Terus bisa dilanjut. Nama saya Adila Yubliza dengan NIM 28. Saya Imia Feloya Sapranginangin, NIM 053. Saya Risa Dwi Irwani, NIM 059. Nama saya Muhammad Sunhaji dengan NIM 083. Oke, itu dari nama-nama anggota dari kelompok 3. Mungkin untuk selanjutnya, yaitu kita langsung ke pembahasan. Next. Bisa next slide. Oke, untuk pembahasan dari kelompok kita di sini ada 4 poin. Yang pertama, ini ada pendahuluan, yang mana untuk pendahuluan ini adalah latar belakang dan juga kronologi, maaf tipu, dan juga yang kedua ini ada penyebab dan dampak. Terus yang ketiga ini penanganan, dan juga yang keempat penutup. Untuk poin pertama ini pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, kita lanjutkan ke poin yang pertama, yaitu latar belakang dan kronologi. Next. Di sini kita akan menganalisis dulu terkait itu apa itu LPG. LPG merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan di bawah tekanan yang diproduksi oleh kilang minyak dan gas dengan komponen utama yang terdiri dari propana dan juga butana. Sifat dasar LPG ini adalah mudah menguap dan sangat mudah terbakar. Di mana ledakan dan kebakaran dari LPG ini sangat berkaitan erat dengan hubungannya serta dengan sifat fisika dan juga kimianya. Kemudian kita analisis dari perusahaannya. Pemex sendiri adalah satu perusahaan yang berbasis multinasional yang berada di kota Meksiko. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1938, di mana produksi dari Pemex ini terdiri dari bahan bakar, gas alam, serta petrokimia, dan lain sebagainya. Perusahaan Pemex pada tahun 2011 mempekerjakan pegawai sekitar 138.215 orang. Kemudian, bencana di San Juan ini merupakan bencana industri yang disebabkan oleh adanya ledakan besar pada tangki LPG di peternakan San Juan, Meksiko pada tahun 19 November 1984. Bencana ini merupakan bencana besar di industri yang disebabkan oleh serangkaian ledakan di ladang tangki gas minyak LPG di San Juanco. Ledakan ini menghabiskan 11.000 meter pangkat 3 LPG atau diperkirakan itu sekitar sepertiga dari pasokan LPG di Meksiko. Ledakan ini mengakibatkan kehancuran di kota San Juan dengan korban meninggal 500 sampai dengan 6.000 orang serta yang terluka itu sekitar 7.000 orang. Next. Kejadian diawali dengan kapal Pemex ini sedang mengisi LPG dengan bantuan pipa dari kilang menuju kapal itu sekitar 400 km. Kemudian pada kisaran waktu 5:30 atau 5:30, pipa 8 inci di dekat fase uap Horton frame F4 itu pecah yang menyebabkan LPG lepas ke udara dan tanah. Proses kebocoran ini berlangsung sekitar 5-10 menit tanpa ada yang menyadari kebocoran. Sehingga
sampai warga dekat perumahan tersebut menyadari ada kebocoran dan mencium bau gas. Dengan adanya faktor angin yang tertiup dari lokasi tersebut membawa gas yang mudah terbakar hingga bertemu dengan sumber api dan berujung pada satu ledakan yang memicu ledakan yang lainnya. Kemudian pada pukul 5.40, awan gas dengan lebar 200 dikali dengan 150 meter dengan ketinggian 2 meter itu menyala. Dan kebakaran terjadi di area yang sangat luas yang menyebabkan guncangan pada tanah yang hebat. Ledakan pertama ini juga mengakibatkan ledakan pada tangki pertanian dan kebakaran besar. Kemudian 5 menit kemudian, valve pertama itu meledak. Dalam kurun waktu 1 jam, tercatat 12 kali ledakan valves, sehingga mengakibatkan ledakan besar berskala 0,5 Richter, di mana ledakan peluru terakhir itu terjadi pada pukul 11, dan proses penyelamatan berlangsung hingga keesokan harinya, yakni pukul 10 pagi. Next. Ini adalah rincian jam serta kejadian yang terjadi di pukul 5.30, pipa 8 inci pecah, penurunan tekanan di ruang kontrol. Pukul 5.40, pengapian awan gas serta kebakaran hebat terjadi. Pukul 5.45, ledakan pertama terjadi dan bel pertama juga terjadi, kemudian pemadam kebakaran turun. Pukul 5.46, bel kedua terjadi, yang merupakan ledakan yang paling besar juga. Pada pukul 6, polisi disiagakan dan lalu lintas dihentikan. Pada pukul 6.30, kekacauan lalu lintas terjadi. Pada pukul 7:01, ledakan terakhir terjadi di sebuah valve. Pada pukul 7.30, ledakan peluru terjadi. Kemudian pada pukul 8 sampai dengan 10 itu penyelamatan para pekerja. Pukul 11, ledakan peluru terakhir terjadi. Pukul 12 sampai dengan 18, itu penyelamatan berlangsung, dan api bisa padam hingga pada jam 18 sampai dengan 10 pagi. Next. Mungkin sekian dari saya, poin kedua dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, penyebab dan dampak. Penyebab tindakan yang tidak aman sering terjadi tindakan yang tidak disengaja kepada pekerja sehingga keamanan yang selalu dijaga seringkali dilupakan. Berikut tindakan yang tidak aman berdiri di sekitar tangga, lepaskan pelindung kepala, tidak memakai APD yang benar, menempatkan bahan kimia dalam wadah yang tidak bertanda, tidak mengikuti prosedur SOP. Dampak yang diperoleh pada kecelakaan kerja ini kerugian ekonomi, kerusakan alat, bahan, dan bangunan, biaya pengobatan dan perawatan, tunjangan kecelakaan, jumlah produksi dan mutu berkurang, kompensasi kecelakaan, dan penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah poin penanganan. Penanganan darurat dari perusahaan yang pertama, mengontak pemadam kebakaran dan tim penyelamat 15 menit setelah peristiwa lift pertama. Sekitar 100 ambulan dikerahkan untuk melakukan penyediaan penanganan terhadap korban, serta 200 personil pemadam kebakaran terjun untuk memadamkan api agar tidak semakin menjalar. Kemudian tim medis dari instansi kesehatan beserta sukarelawan ikut membantu proses evakuasi korban. Sekitar 985 medis dan 1.780 paramedis bergabung mendukung proses penanganan terhadap korban, serta 1.333 sukarelawan ikut berpartisipasi di 33 rumah sakit. Next. Selanjutnya, penanganan lanjutan dari perusahaan. Yang pertama itu penerapan sistem izin kerja yang efektif. Yang kedua adalah implementasi lockout target
Lockout Takeout System atau LOTO. Yang ketiga adalah sistem komunikasi yang efektif dan pelatihan operator mulai diterapkan. Yang keempat, analisis risiko kuantitatif yang harus dilakukan sebelum pengaturan sebuah proyek baru. Jarak perumahan kemudian diubah yang menjadi sesuai yang akan diterapkan ke depannya. Yang kelima adalah manajemen perubahan yang harus dipatuhi. Yang keenam adalah inspeksi tepat waktu dan perawatan yang lebih baik. Yang ketujuh, menjaga standar industri. Lalu yang terakhir, tersedianya rencana penanggulangan bencana yang efektif. Kemudian berencana menetapkan jalur evakuasi sebagai fasilitas baru bagi karyawan. Next. Selanjutnya yaitu penanganan rekomendasi. Yang pertama, pencegahan resiko BLEF, yaitu Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Pecahnya bejana dapat dicegah dengan mengimplementasikan semacam mekanisme katup ventilasi untuk membiarkan uap panas keluar langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, perusahaan juga harus memastikan sistem proteksi kebakaran dengan semburan air tetap tersedia dan bekerja. Sistem ini memberikan perlindungan terhadap BLEF. Pastikan juga karyawan diberikan edukasi dan pelatihan untuk mencegah risiko BLEF terjadi. Next. Yang kedua yaitu pengecekan teratur infrastruktur yang digunakan dalam suatu proses, apalagi melibatkan senyawa berbahaya, yaitu prosedur standar pemindahan bahan berbahaya seperti LPG harus ditentukan dan benar-benar dipatuhi untuk menghindari terjadinya kecelakaan demikian. Selain itu, diperlukan adanya sistem deteksi kebakaran dini agar dapat menghentikan kebakaran lebih cepat, sehingga kecepatan meluasnya dapat ditekan hingga minimal. Namun, sistem penanganan bahaya kebakaran pada wilayah San Juan nampaknya tidak optimal, sehingga kerugian yang diderita sangat besar dan radius yang luas pula. Next. Oke, untuk selanjutnya ini kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, bencana San Juan adalah bencana industri yang disebabkan oleh adanya ledakan besar pada tangki LPG di peternakan San Juan, Meksiko pada tanggal 19 November 1984. Nah, bencana ini merupakan bencana industri besar yang disebabkan oleh serangkaian ledakan besar di ladang tangki gas minyak cair di San Juan Nico. Nah, untuk ledakan ini mengakibatkan kehancuran kota lokal San Juan dengan korban meninggal 500 sampai 6.000 orang dan korban terluka bakar sekitar 7.000 orang. Nah, bisa next. Nah, untuk ini prosedur darurat harus mencakup industri untuk menangani kebakaran dan kebocoran dan tumpahan. Prosedur yang diterapkan oleh perusahaan atau staf pada saat kejadian tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini penanganan dari perusahaan. Yang pertama itu angkat alarm dan hubungi pemadam kebakaran, terus mengatasi kebakaran atau mengendalikan tumpahan dan kebocoran, tetapi pada kasus ini tidak memungkinkan sehingga abort. Yang ketiga, evakuasi situs dan beberapa situs serta tempat terdekat di sekitar industri. Nah, dan juga di sini ada penanganan rekomendasi dari kita menyarankan yaitu pencegahan risiko BLEF atau Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Pecahnya bejana dapat dicegah dengan mengimplementasikan semacam mekanisme katup ventilasi untuk membiarkan uap panas keluar langsung ke atmosfer. Dengan mengimplementasikan katup ventilasi tersebut, kejadian ledakan pada bejana bisa diminimalisir. Oke, next. Nah, mungkin untuk penjelasan dari kelompok kita sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin aku langsung tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.